Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Luar biasa minggu ini ya, memang. Oke, jadi lagi ditemenin lagi sama Mas Adit dari Berbagi Sarapan, ngobrol-ngobrol lagi tentunya, ngomongin mengenai kegiatan-kegiatannya. Nah, Mas Adit, ini ngomongin mengenai kepercayaan. Nah, ini untuk dari tadi sebenarnya udah sempat dijelasin, cuma mungkin aku kurang spesifik nangkepnya gitu ya. Okay. Jadi kan memang udah di bawah naungan dari yayasan. Nah, iya, ini betul. sebenarnya peran lebih pentingnya specifically dari yayasan ini memang akhirnya teman-teman kan tadi dibilang katanya awalnya kan nggak sendiri-sendiri dulu gitu kan, independen. Nah, ini salah satu motivate untuk kayak bergabung atau bersama dengan dari nanya apa sih gue dari bolak-balik. Saya ulang. Perannya ini aja. Ya, perannya dari yayasan ke Berbagi Sarapan seperti apa? Oke, jadi untuk Yayasan Visi Mahakarya sendiri itu kan istilahnya menaungi kita ya sebagai sosial aktifnya lah, maksudnya gimana ya, yang berperan aktif dalam kegiatan sosial gitu aja gampangnya. Jadi kita sendiri kan kalau cuman berbagi sarapan doang gitu, terus kita ini kan sekarang udah posisinya open donation ya. Nah berarti kan kita nggak berbadan hukum sendiri gitu sebenarnya. Nah itu untuk gain trust, maksudnya kepercayaan kepada publik gitu kan. Kita join aja gitu, maksudnya bergabung aja di bawah naungannya Visi Mahakarya itu gitu loh. Kemudian dengan kita join, kita tuh sendiri merasa lebih aman dan nyaman untuk menjalankan kegiatan hingga saat ini gitu loh. Jadi dan itu pun sebenarnya datangnya juga dari sahabat-sahabat netizen sebenarnya. Jadi mereka kan bertanya kayak transparansi, kemudian gimana nih awal-awal tuh kita kan membagikan tapi kita tidak memberikan lokasi di mana atau tanggal, itu pun idenya dari mereka gitu sebenarnya. Jadi kita coba adaptasi dan kita kembangkan, terus kita share ke tim. Oh ya, oke, kita bagi lokasinya setiap hari. Jadi kan kalau kita bagi tuh itu biasanya kita storyin, kita ada di sini gitu hari ini gitu loh. Seperti itu. Jadi itu ide tuh semua datangnya emang dari teman-teman sendiri gitu loh, dari mereka lah pokoknya. Jadi kita adaptasi, kita perbaiki terus. Jadi ibaratnya inovasi tadi lah, kita kembangkan apa yang kita miliki dulu gitu. Iya. Jadi semakin berkembangnya Berbagi Sarapan ini juga diturut sertakan oleh netizen juga ya. Iya, dari betul. masukannya. Nah, tadi sempat dibilang tuh di-storyin ya kan, di-storyin hari-harinya. Nah, boleh diperjelas lagi nggak sih itu pembagian hari-harinya, mungkin jam-jamnya atau gimana sistematikanya lah gitu untuk setiap kegiatan dari Berbagi Sarapan seperti apa? Oke. Kalau Berbagi Sarapan sendiri itu kan ada di 2 kota ya untuk sekarang, Jakarta dan Jogja. Itu tuh dibagi, kita tuh membagikan dari Senin hingga Sabtu. Nah itu tuh dari ya itu 6 hari lah ya, 6 hari kita aktif untuk membagikan, dan itu bergantian. Misalnya untuk bulan ini misalnya gitu kan ya, Senin Jakarta, Selasa Jogja, Rabu Jakarta, selang-seling ya. Selang-seling, iya. Supaya tadi tetap kesehatan harus kita jaga. Jadi ada masa istirahatnya untuk tim sendiri dan persiapan segala macam gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus kalau kita mulai perginya gitu, maksudnya aktivitasnya itu yang jelas pagi kan. Kalau kita itu kurang lebih jam 7 lah itu memang harus udah ke lokasi di mana hari itu kita akan standby gitu. Jam 7 ya? Iya, jadi kan ya persiapan selesai masak gitu kan kurang lebih antara jam 6 sampai setengah 7 biasanya. Itu kan sudah siap gitu kan, baru kita bawa seperti itu. Oke. Jadi memang kalau buat dari persiapannya sendiri memang udah dari pagi banget, karena memang kegiatan-kegiatan kan memang dari pagi gitu kan. Iya, betul. Kalau misalnya udah ini kan orang-orang kan sekarang pasti ada zaman yang masuknya kerjaan kantoran juga. Nah ini kira-kira apakah memang sampai siang, atau kira-kira buat teman-teman itu pengaturan jadwalnya
memang ada yang izin atau rata-rata kayak gimana sih Mas Adit? Karena misalnya kayak aku sendiri nih, misalnya kan aku kan masuk kantor udah jam 9 atau kayak Mas Adit kan mungkin ada kantoran atau memang sistemasinya ada perjanjiannya kayak gimana sih? Oh, kalau kita sendiri kan istilahnya tadi jam 7 ya. Kalau standar SOP yang kita bikin itu kurang lebih 1,5 jam lah kurang lebih. Tapi biasanya tidak sampai 1,5 jam itu tuh udah selesai kita bagi. Jadi kan satu hari itu 100 box. 100 box? 100 box sehari. Wow. Dan itu mereka weekend juga loh. Oh iya benar, sampai Sabtu juga. Iya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan virtual dulu dong. Itu ditabok Pak, itu ditabok namanya. Sorry. Tos. Kadang-kadang bukan serius emang. Tos. Oke, 100 box per hari. 100 box per hari. Oke. Wih, disediain semua 100 box per hari setiap pagi ya kan? Pagi. Wah, hebat banget. Gile. Nanti jadi 99 yang di Jakarta karena di share lagi. Itu udah dipesan. Iya, masih aja di mana? Ya ampun. Berarti pokoknya Adam itu akan selalu tenang tiap kali misalnya Selasa, Kamis atau Sabtu gitu. Kalau nggak Senin, Rabu, Jumat. Itu pasti udah tenang. Aduh, ya ampun. Paginya ya. Luar biasa. Mas, tadi tuh cuma gimmick doang loh, Mas. Nggak apa-apa. Apa-apa. Ini lanjutin sampai akhir. Iya. Ini di sini lagi on air ngomongnya kayak gini, nanti pas sudah kelar ngomongnya enggak Mas tadi bercanda. Jadi beneran ya gitu. Jadi beneran ya, itu tadi yang di live. Enggak ya. Bercanda aja. Tapi gini, Mas, apa namanya, tadi kita udah ngomongin soal sistemnya gimana, baik itu dari harinya ya kan, dari teman-teman yang ingin jadi volunteer, jamnya, sampai yang masak juga. Ini untuk kedepannya deh, target-target yang ingin dicapai oleh Berbagi Sarapan itu apa? Baik di masa pandemi seperti sekarang maupun nanti ketika kita udah terbebas dari pandemi COVID-19. Oh, gitu ya, oke. Untuk masa pandemi ini jelas kita akan lanjutkan lah ya program yang sudah ada yang sekarang ini, karena ya menurut kita itu yang bisa kita lakukan saat ini gitu kan. Kemudian dengan support dari masyarakat yang sangat besar ini, terus banyak banget yang bertanya, kalau di kotaku bisa nggak gitu loh. Nah, itu gimana? Nah, itu yang lagi kita coba tata gitu loh. Kita coba maksudnya mau berinovasi juga lah kita gitu kan, berinovasi lagi tadi gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa memperluas di kota lainnya gitu. Nah, itu yang sedang kita godok istilahnya, supaya nggak cuma di 2 kota ini tapi bisa ke tempat lainnya. Itu yang sedang ya maksudnya kita dalami dulu, karena kan sistemnya tadi kan kita harus kita menemukan orang yang memasak, relawan yang membagi gitu kan. Itu kan untuk mengkoordinirnya mungkin itu yang belum benar-benar kita itu yang harus kita temukan gitu. Cara efektifnya seperti apa gitu loh. Itu sih kalau cita-citanya sekarang atau targetnya sekarang, itu yang kita utamakan. Kemudian kalau setelah pandemi berakhir gitu ya, dan semoga segera berakhir gitu kan. Amin. Pandeminya itu semoga kita juga tetap bisa melanjutkan kegiatan yang luar biasa ini gitu loh. Nggak sampai terputus cuman karena pandemi, cuman karena masalah ekonomi. Tapi berbagi itu indah banget loh. Indah banget, bener, serius banget itu. Itu aja setiap pagi pas kalau aku ikut bagi, pokoknya bahagianya tuh lebih gitu. Kayak gitu. Betul. Jadi itu sih intinya, kita maksimalkan yang sekarang, coba kita kembangkan dulu aja, karena banyak banget permintaan dari sahabat-sahabat di luar sana yang mereka juga pengen melakukan hal yang sama gitu loh. Kita dengan gitu kita tuh senang banget, karena kita tuh bisa istilahnya menginspirasi teman-teman yang lain gitu loh. Itu. Benar. Seperti itu. Luar biasa. Mantap. Itu dia, berbagi itu memang indah ya guys. Jadi memang buat teman-teman di sana, kalau misalkan ingin join langsung aja. Nah, ini tadi pengen kita tanya nih. Kalau misalnya kita pengen kontak lagi, tadi boleh tolong dijelasin lagi Mas Adit lewat apa aja? Oke. Jadi kan kita punya Instagram
berbagi sarapan official. Itu silahkan bisa DM gitu. Walaupun belum, kalau DM mungkin nggak secepat kalau kita via admin ya. Itu kalau via admin bisa dibuka websitenya berbagisarapan.com. Di situ di paling bawah, page paling bawah itu ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi seperti itu. Oke, itu dia Smart Viewers ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ingin menjadikan volunteer atau misalnya menjadi donatur, langsung aja kontak CP yang ada di official website-nya, atau kalau misalnya pengen lihat kegiatan-kegiatannya dari story-nya, mungkin kayak lagi pengen tahu nih hari ini lagi ada di mana sih posisinya, nanti kan pasti ada di sharing-sharing di story-nya gitu ya Mas Adit ya. Iya, betul. Gitu. Di follow jangan lupa ya chillers. Betul, di follow, nyalakan loncengnya, jangan lupa ya. Notification, subscribe ya kan. Wah, itu YouTube. Oh, salah ya, maaf. Belum sarapan nih aku. Aduh, wow, luar biasa. Smart Viewers, pokoknya buat teman-teman langsung aja ya tadi kepoin. Nah, thank you banget sekali lagi BTW Mas Adit udah dapat join sama kita pada hari ini. Udah ngobrol-ngobrol, udah sharing mengenai berbagai sarapan. Pokoknya sehat selalu Mas Adit, selalu sarapan, jangan lupa ya. Kenapa gue betul banget. Ya. Ini ngomongnya ke Adam ya. Ini ngomongnya ke Adam. Jangan lupa jawabnya udah. Gue jawabnya cuman iya. Udah lemes. Lemes banget. Iya, udah waktu gue mestinya brand sudah lewat nih dari tadi. Ego sekali Anda ya kan. Tapi thank you banget buat Mas Adit udah sharing-sharing pengalamannya, berbagi itu benar-benar nyenengin ketika kita bisa ngelihat wajah dari orang yang kita bantu gitu ya. Betul. Benar-benar wah itu kita sendiri jadi kenyang gitu. Jangan dong. Jadi jangan sarapan juga dong jadinya gitu ya. Gitu. Gimana sih Adam, aduh. Jangan sampai kalau ada yang jadi volunteer 100 itu udah termasuk dia. Jangan sampai ya. 99 jadinya ya. Jadi sisanya 99. Aduh. Sehat-sehat terus buat seluruh tim berbagi sarapan dan juga tim dari Visi Mahakarya. Salam kita buat mereka semua, sukses terus buat kegiatannya dan semoga bisa menginspirasi masyarakat Indonesia ke depan. Betul banget. Doa kita bersamamu. Amin. Berbagi sarapan, tebarkan harapan. Bentar. Itu lo baru mikir atau memang ada kata-kata kayak gitu ya? Gokil luar biasa. Aja Pak. Aduh jadi capek deh gue mikirnya itu. Aduh karena belum sarapan nih. Sarapan makan dulu deh. Oke, Marius, thank you juga yang udah pada nonton. Minggu depan tentunya kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol. Buat yang penasaran, pokoknya nanti stay tune minggu depan. Jangan kemana-mana ya. Bye-bye. Bye, Smart Viewers. Jangan lupa sarapan.